Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Septianin Rikmawati. Kemudian ada rekan saya yang bernama Diva Nafisatur Rafisifa dan Zahtul Kafi. Di sini kami akan menjelaskan tentang mini e-book yang berjudul Mineral. Mineral adalah salah satu bahan kimia yang ada dalam tubuh makhluk hidup. Mineral masuk ke dalam tubuh dan berbentuk garam, lalu digunakan dalam bentuk elektrolit. Mineral memiliki beberapa sifat yang spesifik, di antaranya tidak ada perubahan komposisi kimia sejak dikonsumsi hingga dibuang oleh tubuh. Pemanasan mineral tidak akan berubah begitu saat terkena udara dan asam. Mineral hanya dapat hilang dari makanan karena larut dalam air selama proses pengolahannya. Mineral yang terdapat di dalam makanan maupun di dalam tubuh terutama berbentuk ion yang bermuatan positif dan negatif. Selain itu, mineral juga merupakan bagian dari senyawa anorganik yang berperan dalam metabolisme tubuh. Unsur-unsur mineral. Unsur-unsur mineral dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu golongan makro. Golongan makro terdiri dari kalsium, fosfor, kalium, natrium, magnesium. Kemudian golongan mikro terdiri dari besi, iodin, tembaga, zinc, mangan, kobalt, dan selenium. Yang ketiga yaitu golongan renik. Golongan renik terdiri dari fluor, molibden, arsenik, krom, dan silikon. Yang terakhir yaitu golongan racun. Golongan racun terdiri dari perak atau argentum, kemudian raksa, dan timbal. Fungsi dari mineral secara umum adalah sebagai komponen penyusun tulang dan gigi seperti kalsium dan fosfor. Selain itu, mineral juga berikatan dengan komponen protein yang dapat mempengaruhi aktivitas protein yang diikat, mengatur tindakan otot, fungsi saraf, dan pembentukan darah. Selanjutnya yaitu mineral yang ada dalam buah. Unsur mineral dalam buah merupakan salah satu komponen yang sangat diperlukan dalam tubuh di samping karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Mineral juga dikenal sebagai zat anorganik atau kadar abu. Salah satu mineral terdapat dalam buah yaitu terdapat dalam buah nanas. Selanjutnya yaitu mineral dalam sayur. Salah satu mineral adalah zat besi. Zat besi merupakan salah satu mineral yang penting dalam proses pembentukan sel darah merah. Kebutuhan zat besi manusia normal perharinya adalah 18 mg. Kekurangan zat besi akan menyebabkan terjadinya anemia. Mineral dalam produk makanan padat. Maksudnya produk makanan padat ini adalah bentuk fisik dari makanan tersebut. Di sini kami mengambil beberapa contoh produk makanan padat seperti roti, sosis, tempe, tahu, dan keju. Produk pangan padat yang pertama yaitu roti, di mana roti merupakan salah satu produk olahan yang terbuat dari bahan dasar tepung terigu dan ragi. Ragi yang digunakan pada roti adalah Saccharomyces cerevisiae. Besarnya kandungan mineral suatu produk pangan dapat diketahui melalui pengukuran kadar abu. Kadar abu yang tinggi dapat menyebabkan gluten mudah putus sehingga kemampuan untuk menahan gas pada saat fermentasi akan berkurang. Akibatnya roti tidak akan mengembang dengan sempurna. Produk pangan padat yang kedua yaitu sosis. Sosis merupakan makanan olahan dari daging. Lebih tepatnya, daging yang digunakan biasanya daging sapi atau daging ayam yang dijadikan sebagai salah satu pangan sumber protein. Komponen utama mineral penyusun abu yang ada pada sosis terdiri dari kalium, fosfor, magnesium, sulfur, kalium, klorida, dan antrium. Selanjutnya ada keju. Keju merupakan produk olahan makanan yang terbuat dari susu hewan ternak seperti sapi, kambing, dan domba. Semakin tinggi kadar abu suatu bahan makanan, maka kadar mineral pada makanan tersebut juga tinggi. Kalsium merupakan salah satu mineral yang sangat penting untuk pembuatan keju. Tempe merupakan jenis makanan yang terbuat dari proses fermentasi dengan kandungan protein yang sangat tinggi. Tempe banyak mengandung mineral makro dan mikro dalam jumlah yang cukup.
sejumlah mineral berupa besi, tembaga, seng. Selanjutnya ada tahu. Tahu merupakan salah satu produk olahan kedelai yang diproses melalui penggumpalan ekstrak protein kedelai. Kadar abu dalam tahu merupakan unsur mineral yang terkandung dalam kedelai. Bila kadar abu terlalu tinggi, berarti telah tercemar oleh kotoran, misalnya tanah, pasir, atau mungkin proses tahu yang kurang bersih atau kurang benar. Pembahasan selanjutnya yaitu mineral dalam produk pangan cair. Nah, kami di sini mengambil contoh beberapa produk pangan cair seperti teh, saus, susu, kopi, sirup, jus, dan kecap. Teh merupakan salah satu minuman yang sangat populer di dunia. Teh berasal dari pucuk daun muda tanaman teh atau Camellia sinensis. Mineral yang terkandung di dalam teh antara lain fluor, kalium, mangan, magnesium, kalsium, tembaga, besi, seng, dan selenium. Kopi merupakan komoditas hasil perkebunan yang termasuk bahan penyegar, tetapi juga bisa digolongkan sebagai komoditas tahunan. Di dalam kopi mengandung beberapa senyawa penyusun kopi, salah satunya yaitu terdapat kadar abu di dalam kopi. Kadar abu merupakan campuran dari berbagai bahan anorganik atau mineral yang terdapat dalam suatu bahan pangan. Kadar abu sangat dipengaruhi oleh komposisi bahan yang akan diuji kadar abunya, kandungan dan komponen mineral, serta zat yang terkandung di dalam air dapat mempengaruhi hasil penyeduhan kopi. Sirup merupakan sejenis minuman berupa larutan kental dengan cita rasa yang beraneka ragam. Sirup buah adalah sirup yang terbuat dari campuran gula dan sari buah-buahan. Di sini kami mengambil contoh sirup maple. Sirup maple ini mengandung sejumlah mineral yang cukup tinggi seperti kalsium, kalium, zat besi, mangan, zinc. Jus merupakan minuman dari sari buah yang sangat populer. Untuk kandungan mineral pada jus ini berbeda-beda karena jus ini juga terbuat dari beberapa buah, jadi kandungan mineral pada setiap jus buah segar berbeda-beda. Nah, untuk kandungan vitamin bersama enzim berperan dalam reaksi kimia yang penting untuk fungsi tubuh, termasuk produksi energi. Mineral diperlukan untuk menyusun komposisi tulang, darah, dan pemeliharaan fungsi sel tubuh. Kecap merupakan salah satu produk bahan pangan hasil fermentasi tradisional kedelai yang digunakan secara luas sebagai penyedap masakan di Indonesia. Zat gizi mikro yang amat penting pada mineral untuk kesehatan, layaknya mineral iodium, zat besi, serta vitamin A. Ketiga zat gizi mikro tersebut amat butuh ditambahkan. Saus adalah sejenis bahan penyedap yang biasa ditambahkan pada makanan. Kadar abu yang tinggi pada bahan saus kurang disukai karena cenderung memberikan warna gelap pada produk. Semakin rendah kadar abu pada produk saus akan semakin baik, karena kadar abu selain mempengaruhi warna akhir, produk juga akan mempengaruhi tingkat kestabilan adonan pada saus. Susu merupakan cairan putih yang dihasilkan dari hewan ternak seperti sapi perah, kerbau, unta, dan kambing. Kadar kalsium dalam susu sapi segar cenderung dapat disebabkan oleh pakan yang diberikan oleh peternak. Kalsium dalam susu ada dalam bentuk bebas dan juga dalam bentuk ikatan kimia ataupun berkombinasi dengan kasein, fosfat, dan sitrat. Mineral dalam produk hewani. Hewan atau disebut juga dengan binatang adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia atau Metazoan, di mana kandungan zat-zat mineral dalam tubuh ternak berada di kisaran 3-5% dari massa tubuhnya. Mineral yang ada pada tubuh hewan ternak dibagi menjadi dua kelompok, di antaranya adalah mineral esensial serta mineral non-esensial. Daging merupakan bahan pangan yang sangat bermanfaat. Berdasarkan hewan yang menjadi sumber, dikenal beberapa macam daging, di antaranya
daging sapi, daging kambing, daging ayam, daging kerbau, dan seterusnya. Daging sapi dan domba adalah salah satu sumber terkaya akan mineral Fe dan Zn. Telur adalah pangan padat gizi. Karenanya, telur merupakan sumber protein hewani, sumber asam lemak tidak jenuh, sumber vitamin dan mineral. Mineral yang sangat berperan dalam proses pembentukan telur adalah C, A, dan P. Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Sebagai contoh, kandungan protein ikan bandeng berkisar 20-24%, asam amino glutamat 1,39%, asam lemak tidak jenuh 31-32%, dan memiliki kandungan mineral makro. Mineral dalam serealia. Serealia adalah biji-bijian dari famili rumput-rumputan yang dibudidayakan kaya akan karbohidrat sehingga dapat menjadi makanan pokok manusia, pakan ternak, dan bahan industri karbohidrat. Mineral pada beras yaitu natrium 63%, kalsium 74%, dan komponen lain adalah mangan, selenium, magnesium, dan besi. Komposisi kimia serealia pada mineral adalah kurang lebih 2%. Mineral pada produk leguminosa. Leguminosa merupakan salah satu suku tumbuhan dikotil yang mempunyai kemampuannya mengikat fiksasi nitrogen langsung dari udara. Legum juga merupakan sumber vitamin A. Oleh karenanya, pemberian rumput yang dikombinasikan dengan legum sangat disarankan karena di samping relatif murah dan mudah dibudidayakan, daun legum dapat mengurangi kebutuhan dan konsentrat yang harganya relatif mahal.